Halo Sobat Tante Irma, yang sudah subscribe saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Yang belum subscribe langsung saja pencet tombol subscribe-nya supaya dan semoga apa yang diinginkan segera terwujud. Nikmati ceritanya sampai akhir ya, karena cerita ini menarik dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, kita lanjut ke ceritanya. Pernahkah kalian merasa aneh saat makan di sebuah warung yang antriannya tidak masuk akal? Rasanya enak luar biasa, bikin nagih. Tapi begitu dibawa pulang, rasanya berubah jadi basi dan bau tanah. Hati-hati, bisa jadi kalian bukan sedang memakan daging sapi, tapi kalian sedang memakan sisa mandi dari makhluk penjaga warung tersebut. Kisah yang akan saya ceritakan ini dialami oleh seorang pemuda bernama Aryo. Niat hati mencari kerja demi sesuap nasi, Aryo justru menemukan fakta mengerikan di balik warung soto legendaris di kotanya. Sebuah warung yang punya satu aturan aneh. Karyawan dilarang membuka panci tembaga di dapur belakang apapun alasannya. Apa yang ada di dalam panci itu? Apakah bumbu rahasia? Atau potongan tubuh manusia? Tutup pintu kamar kalian, pakai headset, dan jangan makan saat menonton video ini. Mari kita mundur sedikit ke awal mula bencana ini. Aryo, pemuda berusia 24 tahun, sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Sebagai perantau di kota besar, mimpi suksesnya hancur berantakan. Sudah 3 bulan dia menganggur, uang tabungannya menipis, cukup hanya untuk makan mie instan 1 kali sehari. Bayangkan rasa lapar yang menggerogoti perut kalian, rasa malu untuk pulang kampung karena gagal, dan rasa takut diusir dari kosan karena nunggak bayar. Itulah yang dirasakan Aryo setiap detik. Di tengah keputusasaan itu, Aryo berjalan kaki menyusuri jalanan kota yang panas. Matanya menangkap sebuah spanduk kuning mencolok di depan sebuah bangunan ruko tua yang ramai. Dibutuhkan pegawai segera. Soto seger Pak Imron. Gaji menarik. Aryo tahu tempat ini. Siapa yang tidak tahu? Warung soto Pak Imron adalah legenda urban di kota itu. Tidak pernah sepi. Dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi, parkiran mobilnya selalu penuh sesak dengan mobil-mobil mewah. Pajero, Alphard, Fortuner berjejer rapi. Aryo memberanikan diri masuk. Saat melangkah masuk ke dalam warung di siang hari, sebelum jam buka, Aryo langsung merasakan perubahan suhu yang drastis. Di luar matahari menyungat, tapi di dalam warung itu udaranya dingin. Bukan dingin sejuk AC, tapi dingin yang menusuk tulang. Dingin yang lembab seperti masuk ke dalam gua atau kamar mayat yang lama tertutup. Dan ada satu bau yang samar-samar tercium di antara bau kaldu sapi. Bau bunga melati yang agak busuk. Seorang pria paruh-baya keluar dari dapur. Dia memakai baju koko putih bersih, peci putih, dan tasbih kayu melingkar di tangannya. Wajahnya bersih, murah senyum, tipikal Pak Haji yang alim. Itu Pak Imron. Aryo memperkenalkan diri dan menyerahkan lamaran lusuhnya. Pak Imron tidak membacanya. Dia hanya menatap Aryo dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya tajam, seperti sedang menaksir harga seekor sapi di pasar hewan. Kamu butuh uang, Le? Tanya Pak Imron, suaranya berat dan berwibawa. Sangat butuh, Pak, buat bayar kos dan makan, jawab Aryo jujur. Pak Imron tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Matanya tetap dingin. Di sini kerjanya berat, warung Bapak nggak pernah sepi. Kamu harus kuat begadang, tapi gajinya Bapak kasih kamu 4,5 juta bersih, makan dalam ditanggung. Jantung Aryo berdegup kencang. 4,5 juta? Itu gaji manajer di kota ini untuk ukuran warung soto. Itu jauh di atas UMR. Aryo hampir sujud syukur. Tapi kemudian Pak Imron mengajukan pertanyaan yang membuat bulu kuduk Aryo meremang. Pertanyaan yang tidak lazim dalam wawancara kerja. Sebentar, Bapak harus tahu dulu, kamu lahirnya hari apa? Wetonmu apa? Aryo bingung, tapi dia menjawab. Saya lahir Jumat, Pak. Kata si Mbah dulu pasaran Kliwon, Jumat Kliwon. Hening. Suasana ruangan itu mendadak sunyi. Aryo melihat sudut bibir Pak Imron terangkat lebih tinggi.
ada kilatan aneh di matanya. Kilatan nafsu atau kesenangan? Jumat Kliwon, gumam Pak Imron pelan, seolah sedang mencicipi kata-kata itu. Energi yang besar, wadah yang kuat. Bagus, kamu diterima. Pak Imron berdiri, menepuk bahu Aryo. Tangan Pak Imron terasa panas, sangat panas, kontras dengan udara ruangan yang dingin. Tapi ingat satu hal Rio, ini syarat mutlak. Kalau kamu langgar, kamu keluar detik itu juga. Pak Imron menunjuk ke arah pintu kayu jati di belakang meja kasir, pintu yang tertutup rapat dengan gembok besar. Itu dapur produksi, tempat Bapak meracik bumbu rahasia keluarga. Di dalamnya ada panci tembaga besar. Tugasmu cuma boleh cuci piring dan potong daging di area luar. Jangan pernah masuk ke dalam sana sendirian, dan demi Tuhan, jangan pernah membuka tutup panci itu. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu cium, jangan dibuka. Paham? Aryo mengangguk cepat. Paham, Pak. Dia pikir itu hanya paranoid pemilik resep rahasia agar tidak dicuri kompetitor. Aryo tidak tahu bahwa resep itu membutuhkan lebih dari sekadar rempah-rempah. Resep itu membutuhkan wadah berweton Jumat Kliwon seperti dirinya untuk menyempurnakan ritual. Malam pertama Aryo bekerja adalah malam yang membuka matanya pada keganjilan dunia ini. Warung buka jam 5 sore. Begitu rolling door dibuka, puluhan orang yang sudah antre di depan langsung menyerbu masuk. Bukan berjalan santai, tapi setengah berlari berebut kursi. Aryo ditempatkan di bagian mengantar mangkuk. Saat dia membawa nampan berisi soto daging, dia memperhatikan perilaku pelanggan. Normalnya, orang makan soto itu santai. Tiup-tiup dulu kuahnya, ngobrol sama teman, main HP. Tapi di sini tidak. Hampir 90% pelanggan makan dengan cara yang sama. Menunduk dalam-dalam, wajah hampir masuk ke mangkuk. Mereka makan dengan cepat, rakus, tanpa mengunyah lama. Seruput, seruput. Suara seruputan kuah terdengar bersahutan di seluruh ruangan seperti paduan suara orang kelaparan. Tidak ada yang mengobrol. Hening. Kecuali suara sendok beradu dengan mangkuk dan suara kunyahan mulut yang basah. Aryo pernah mengantar soto tambahan ke meja seorang ibu-ibu sosialita. Ibu itu cantik, bajunya mahal, tasnya branded. Tapi saat makan, Masya Allah, lipstiknya belepotan kuah minyak. Matanya melotot kosong menatap mangkuk. Keringat sebesar biju jagung bercucuran deras dari dahinya. Aryo menyodorkan mangkuk. Bu, ini tambahannya. Ibu itu menyambar mangkuk dari tangan Aryo dengan kasar, seolah takut Aryo akan memintanya kembali. Jari-jari ibu itu panas sekali saat bersentuhan dengan kulit Aryo. Selain perilaku pelanggan, Aryo juga merasakan keanehan pada tubuhnya sendiri. Baru jam 9 malam, Aryo sudah merasa lelah yang luar biasa. Bukan lelah fisik seperti habis olahraga, tapi lelah kosong. Kakinya gemetar, kepalanya pening, dan pundaknya terasa berat sekali, seolah ada anak kecil yang menggelayut di punggungnya. Setiap kali dia melewati area kasir tempat Pak Imron duduk menghitung uang, rasa berat di pundaknya makin menjadi-jadi. Pak Imron selalu duduk di sana, komat kamit tanpa suara, sementara matanya mengawasi setiap pelanggan yang makan dengan tatapan puas. Di warung itu ada karyawan lain, namanya Mas Yono. Dia karyawan senior, sudah 2 tahun kerja di sana. Mas Yono orangnya pendiam, wajahnya pucat, matanya cekung hitam seperti orang kurang tidur menahun. Tubuhnya kurus kering, kontras dengan gaji besar yang mereka terima. Saat istirahat sebentar di belakang, Aryo mencoba bertanya, Mas Yono, kok rame banget ya? Resepnya apa sih mas? Enak banget kayaknya. Mas Yono yang sedang merokok menatap Aryo dengan tatapan iba. Dia membuang asap rokoknya pelan, lalu berbisik. Suaranya gemetar. Kamu orang baru, Rio. Mending jangan banyak tanya. Kerjakan saja tugasmu. Tutup mata, tutup telinga, tutup hidung. Kalau kamu sayang nyawamu, jangan pernah penasaran sama dapur belakang. Emang ada apa mas di dapur? Desak Aryo. Mas Yono mematikan rokoknya dengan kasar. Sudah saya bilang jangan tanya. Kamu Jumat Kliwon kan?
Pak Imron suka sekali sama yang Jumat Kliwon. Hati-hati Rio, jaga badanmu. Jangan sampai kosong pikiran. Peringatan Mas Yono justru membuat Aryo makin penasaran. Malam itu, saat Aryo mengepel lantai setelah warung tutup, dia melihat sisa-sisa makanan di meja. Tulang-tulang sapi bekas soto itu tampak aneh. Warnanya bukan putih tulang, tapi agak kehitaman. Dan bau sisa kuah pelanggan yang belum dicuci, baunya amis. Amis darah segar yang baru tumpah. Bagaimana bisa kuah soto yang wangi rempah berubah jadi bau darah saat dingin? Aryo menepis pikiran itu, mencoba meyakinkan diri bahwa dia hanya lelah. 2 minggu berlalu. Rasa penasaran Aryo sudah sampai di ubun-ubun. Malam itu, malam Jumat. Warung tutup lebih awal jam 12 malam karena Pak Imron bilang mau ada hajatan keluarga besoknya. Karyawan lain, termasuk Mas Yono, disuruh pulang cepat. Rio, kamu piket terakhir ya, bersihkan area wastafel. Nanti kuncinya taruh di bawah pot bunga. Saya mau ke masjid sebentar ambil sajadah yang tertinggal. Perintah Pak Imron. Aryo mengangguk. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu. Pak Imron keluar, suara motornya menjauh. Warung itu kini sunyi senyap. Lampu depan dimatikan, menyisakan lampu remang-remang di lorong menuju dapur. Jantung Aryo berpacu kencang. Dak, dik, duk. Dia menoleh ke arah pintu kayu jati dapur produksi. Pintu itu sedikit terbuka. Pak Imron lupa mengunci gemboknya. Aryo berjalan mendekat. Langkah kakinya terasa berat, seolah lantai menahannya untuk pergi ke sana. Setiap langkah, udara semakin panas. Saat Aryo berdiri di depan pintu dapur, dia mencium bau yang sangat menyengat. Campuran antara bau kemenyan yang dibakar, bau bunga kantil, dan bau daging busuk. Gila, ini warung soto apa kamar mayat? Batin Aryo. Dia mendorong pintu pelan. Krek. Engsel pintu yang kering memecah kesunyian. Di dalam dapur itu, tidak ada lampu yang menyala. Cahaya hanya berasal dari api kompor gas mawar, kompor tekanan tinggi, yang masih menyala biru di tengah ruangan. Di atas kompor itu, bertenggerlah benda keramat itu. Panci tembaga raksasa. Ukurannya tidak wajar. Diameternya mungkin 1 meter. Tingginya setinggi pinggang orang dewasa. Panci itu kuno, permukaannya ditempa kasar. Warnanya merah kehitaman seperti noda darah kering. Dari dalam panci tertutup itu terdengar suara. Blubuk, blubuk, blubuk. Suara kuah yang mendidih pekat. Tapi ada suara lain. Aryo menajamkan telinganya. Di sela-sela suara didih air, dia mendengar suara seperti kuku yang menggaruk logam. Sret, sret. Suara garukan dari dalam panci. Logikanya, kalau itu daging sapi, mana mungkin bergerak? Mana mungkin menggaruk? Keringat dingin mengucur deras di punggung Aryo. Instingnya berteriak, "Lari Rio, lari sekarang!" Tapi kakinya melangkah maju. Dia seperti dihipnotis. Dia ingin tahu. Dia harus tahu. Aryo sampai di depan panci itu. Hawa panasnya menyengat wajah. Dia melihat kain putih lusuh, mirip kain kafan, yang diikatkan di gagang tutup panci. Tangan Aryo gemetar hebat saat meraih gagang itu. Kain kafan itu terasa lembab dan lengket. "Maafkan saya, Pak Imron," bisik Aryo. Dengan satu tarikan napas panjang, Aryo mengangkat tutup panci tembaga itu. Wush! Uap panas tebal berbau anyir langsung menyembur, menampar wajah Aryo. Mata Aryo pedih, berair. Dia terbatuk-batuk menahan bau busuk yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Baunya bukan lagi kaldu sapi. Ini murni bau bangkai, bau zat besi darah yang pekat. Aryo mengibas-ngibaskan tangannya, mengusir uap putih itu. Dia mencondongkan tubuhnya, melihat ke dalam panci. Cairan di dalamnya berwarna keruh, coklat kemerahan, kental seperti lumpur. Tidak ada potongan daging sapi. Aryo mengambil sendok sayur besar, irus, yang tergantung di sisi panci. Dia memasukkannya ke dalam cairan kental itu. Mengaduk-aduk bagian dasarnya. Duk! Sendok sayur membentur sesuatu yang keras tapi dilapisi daging lunak.
Sesuatu yang bulat, besar. Mungkin kepala sapi utuh? Pikir Aryo mencoba rasional. Dia menyungkil benda itu, mengangkatnya pelan-pelan ke permukaan. Saat benda itu menembus permukaan kuah, waktu seolah berhenti. Napas Aryo tercekat, matanya melotot sampai hampir keluar. Di atas sendok sayur itu, bukan kepala sapi, bukan kepala kambing, itu adalah kepala manusia. Tapi kondisinya mengerikan. Kulit wajahnya sudah melepuh dan mengelupas sebagian karena panas, menampakkan daging merah di bawahnya. Matanya masih utuh, berwarna putih susu tanpa pupil, melotot menatap tepat ke arah Aryo. Mulutnya terbuka lebar dalam ekspresi menjerit abadi. Lidahnya yang bengkak menjulur keluar. Aryo mengenali wajah itu. Itu adalah wajah tukang parkir lama yang dikabarkan pulang kampung sebulan lalu. Tangan Aryo gemetar hebat sampai sendok sayur itu berguncang. Kepala itu tergelincir jatuh kembali ke dalam kuah. Plung! Cipratan kuahnya mengenai tangan Aryo. Panas melepuh. Tapi horornya belum selesai. Saat kepala itu tenggelam, benda-benda lain mengapung ke permukaan karena guncangan tadi. Di samping buih-buih kaldu, mengapung selembar kain kusam. Aryo menyipitkan mata. Itu adalah celana dalam bekas. Celana dalam laki-laki yang sudah kuning, kotor dan bolong-bolong, diikat dengan tali pocong. Dan di sebelahnya, ada bungkusan kain kafan kecil seukuran bayi. Aryo mundur terhuyung-huyung. Perutnya bergejolak. Hoak! Aryo muntah di lantai dapur. Dia memuntahkan semua soto yang dia makan sore tadi. Pikirannya hancur. Selama ini dia melayani pelanggan dengan kuah rebusan mayat dan celana dalam kotor. Selama ini dia mencium aroma sedak yang ternyata adalah aroma kematian. Warung ini bukan warung soto. Ini adalah tempat ritual pesugihan kanibal, kan? Saat Aryo masih sibuk memuntahkan isi perutnya, tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Dingin beku. Lampu dapur berkedip-kedip. Tek, tek, tek. Suara langkah kaki berat terdengar di belakang Aryo. Langkah kaki yang diseret. Aryo menoleh pelan, ketakutan setengah mati. Di ambang pintu dapur, berdiri sosok Pak Imron. Tapi dia tidak lagi terlihat alim. Peci putihnya miring. Wajahnya yang dulu murah senyum, kini berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Kulit wajah Pak Imron terlihat menghitam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Sudah saya bilang, jangan dibuka, Le. Suara Pak Imron terdengar ganda, seperti ada suara parau lain yang ikut bicara dari dalam tenggorokannya. Suara iblis. Kamu sudah melanggar pantangan. Kamu sudah melihat rahasianya. Berarti, kamu siap menjadi isinya. Di belakang punggung Pak Imron, bayangan hitam besar mulai memanjang. Bayangan itu naik ke dinding, membentuk sosok raksasa berbulu lebat dengan mata merah menyala sebesar piring. Sosok genderuwo pelindung pesugihan itu. Makhluk itu menggeram rendah. Krrrr, weton Jumat Kliwon. Daging segar. Pak Imron mengangkat tangan kanannya. Dia memegang golok daging yang biasa dipakai memotong tulang sapi. Golok itu berkilauan di bawah cahaya remang. Jangan lari, Rio. Ikhlaskan saja. Jadilah bagian dari kami. Jadilah penyedap rasa kami. Aryo sadar, kalau dia tidak lari sekarang, dia akan berakhir di dalam panci itu bersama si tukang parkir. Dengan sisa tenaga adrenalin, Aryo menyambar panci kecil berisi air panas di meja samping, lalu melemparkannya ke arah Pak Imron. Biar! Ah, panas! Pak Imron menjerit, menutupi wajahnya. Bayangan hitam di belakangnya meraung marah, membuat kaca jendela dapur pecah berantakan. Prang! Aryo tidak membuang waktu. Dia berlari menerobos Pak Imron yang sedang kesakitan. Dia lari menuju pintu belakang warung. Terkunci. Aryo menendang pintu kayu itu sekuat tenaga. Sekali, 2 kali. Di belakangnya, dia mendengar langkah kaki Pak Imron yang berlari mendekat sambil menyeret golok di lantai. Sret, sret. Kembali, Rio. Kembali. Tendangan ketiga. Prak. Pintu jebol. Aryo lari keluar, melompati pagar tembok belakang, menerobos semak belukar, menembus kegelapan kampung. Dia tidak berani menoleh. Dia mendengar suara tawa melengking dari arah warung.
bukan suara Pak Imron, tapi suara makhluk yang marah karena makanannya kabur. Aryo terus berlari sampai kakinya lecet, sampai nafasnya habis, sampai dia jatuh pingsan di depan pos ronda kampung sebelah yang ramai warga. Aryo selamat malam itu karena ditolong warga. Tapi teror pesugihan tidak berhenti begitu saja. Mereka yang sudah menandai target tidak akan melepaskan dengan mudah. Seminggu setelah kejadian itu, Aryo yang sudah pulang ke kampung halamannya mengalami sakit aneh. Perutnya membesar, keras seperti batu, padahal badannya kurus kering. Kulitnya bersisik seperti kulit ular. Setiap malam Jumat Kliwon, Aryo berteriak kesakitan, memuntahkan paku karatan, rambut, dan pecahan beling dari mulutnya. Itu adalah santet Sewu Dino, kiriman dari Pak Imron yang marah. Beruntung, keluarga Aryo membawanya ke Kiai Sepuh. Setelah diruat dan dimandikan air doa selama 40 hari, Aryo perlahan sembuh. Meski sampai sekarang dia cacat, jalannya pincang, dan dia trauma melihat daging sapi. Lalu bagaimana dengan warung soto Pak Imron? Apakah tutup? Apakah bangkrut? Tidak, warung itu masih buka, masih berdiri kokoh di pusat kota. Antriannya makin panjang, mobil mewahnya makin banyak. Konon, seminggu setelah Aryo kabur, Pak Imron merekrut karyawan baru, seorang pemuda yatim piatu yang juga lahir di Jumat Kliwon. Dan sejak saat itu, rasa sotonya dikabarkan makin gurih, makin nikmat. Jadi teman-teman, kisah ini adalah peringatan nyata. Di zaman modern ini, iblis masih berdagang dengan manusia serakah. Jika kalian makan di tempat yang antrenya tidak wajar, tempatnya panas meski ada AC, dan rasanya berubah basi saat dibawa pulang, berhati-hatilah. Mungkin kalian sedang menikmati air rebusan mayat. Dan jangan pernah mencoba mengintip ke dapur mereka. Sampai di sini cerita Tante Irma hari ini. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa komen dari kota mana saja yang hadir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam sehat dan bahagia.